saya anak adik beliau, terutama Pak Supriyono. Saya duduk sebelah, tapi sebenarnya maaf tadi enggak. Bimbingan saya bimbingan beliau dari S1. Pak Rusdi satunya, Pak Rusdi Akbar, itu siapa ya? Saya ingat. Kalau di atas ini kan semua jadi kelihatan nih. Jadi beliau tadi akuntansi biaya masih gitu. Mudah-mudahan nggak bosan ya Pak ya. Tapi sekarang sudah berasa Pak Giarto sekarang jadi auditor, mungkin dengan saya waktu itu mungkin Pak Giarto di kelas yang lain, sehingga saya sama sekali belum. Cuma waktu beliau pergi ke luar negeri ya Pak ya. Jadi ini saya perlu lapor. Jadi saya itu keluarnya itu kalau dulu kan akuntan ya, sekarang sarjana akuntansi. Tapi begitu ambil S2-nya bukan ke akuntansinya. Padahal guru itu selalu menginginkan anak didiknya menjadi akuntan yang terbaik kan gitu. Nah ini saya menyatakan bahwa saya bukan akuntan yang baik. Karena beloknya ke pemerintahan. Dan ternyata kalau kita ingat pada tahun 80-an, literatur mengenai akuntansi pemerintahan susahnya setengah mati. Tidak ada. Semuanya bahasa Inggris, dan Inggrisnya Inggris kuno, bukan Inggris yang sekarang. Jadi sangat susah. Kalau kita ingat JAP itu bahasanya juga bahasa GRE. Jadi sekarang sudah enak, makanya sudah internet macam-macam. Mudah-mudahan Maksi UGM bertambah jaya. Ini juga saya mengucapkan selamat pada Prof. Budono. Ini adik kelas saya tapi sudah profesor, ketemu saya di BPK. Beliau di Litbang ya. Saya meriksa beliau, bukan beliau periksa saya meriksa beliau karena kaitannya dengan reformasi birokrasi. Jadi ya ini timbal balik lah. Jadi orang kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Jadi kita berperan. Kalau saya bisa menyampaikan, jangan kaku terhadap peran. Jadi suatu saat kita berperan sebagai regulator, suatu saat kita berperan sebagai implementator. Nah ini kita harus, yang penting kita harus bisa menempatkan diri. Jadi nanti jangan kaget ini akuntan kok. Sebetulnya peran penting ASN dalam mensukses program pembangunan nasional. Jadi posisi saya, peran saya sekarang adalah sebagai staf ahli kebijakan guru. Nah di sini tentunya tadi ini juga agak miss juga disampaikan oleh moderator. Coba nanti saya menjelaskan mengenai akuntabilitas. Nanti ada Ibu Wali Kota dari Banjar juga. Jangan bingung Bu, ini menerapkan akuntan. Jangan bingung. Jadi di sini tadi disampaikan mengenai akuntabilitas. Memang saya hari ini tidak khusus menyampaikan akuntabilitas karena dengan waktu yang 30 menit kan harus ada pilihan prioritas. Nah mungkin kalau menurut saya yang paling penting adalah mengenai ASN. Jadi kalau saya sampaikan memang kita ini masih suka seremonial. Ini perlu mendapat perhatian kita sehingga nilai atau angka atau pernyataan BTP pun itu sekarang menjadi komoditas. Ini persoalan kita. Sehingga orang tidak mengejar apa esensi daripada BTP-nya, tapi yang penting ada plakat BTP-nya. Jadi bukan esensi BTP-nya. Oleh karena itu kenapa di dalam rangka BTP itu tidak cukup, harus dilengkapi dengan laporan kinerja. Nah laporan kinerja memang ada di kantor saya, jadi Kementerian PAN dan RP. Sekarang ini untuk lakib pun teman-teman di daerah masih menggunakan konsultan. Ini ada benar ada salah. Ya. Tapi kalau terus-terusan menggunakan konsultan, yang terjadi adalah bukan rohnya yang bergerak, tapi yang bergerak itu dokumennya. Akibatnya kita tidak merasa punya ownership terhadap institusi kita, institusinya. Sehingga kita tidak aware apakah masyarakat ini sudah terpuaskan atau tidak. Ini persoalan kita sebenarnya dari sisi sosial. Kalau dulu ada konten sosial yang kata dikembangkan di sini. Jadi ini yang menjadi problem kita. Jadi kalau kita sudah mendapatkan BTP puas, tapi apakah BTP itu tidak semua
pegawai di instansi itu mengerti apa sih WTP. Yang paling mengerti itu inspektur, hanya inspektur saja dan konsultannya. Nah ini mohon yang di sini mungkin juga ada yang berperan jadi konsultan, jadi tolong jangan diikat terus, harus dilepas supaya mereka juga bisa mandiri. Memang pada awal-awal berita mengenai teman-teman yang di ujung-ujung itu mengeluarkan sekian M hanya untuk isi akhir, tapi setelah itu buang nggak ngerti apa-apa, sehingga nggak ada artinya. Padahal target kita sebenarnya adalah kalau tadi Pak Arif menyampaikan perencanaan bagaimana output, dampak dan sebagainya, rasa-rasanya nanti menjadi kurang bermakna. Jadi itu pembuka saya. Jadi maka dengan adanya SAP yang sudah dikembangkan ini saya pikir semua akan menjadi baik, dan juga sekarang dengan acrobasis yang juga dikembangkan, dan ini juga setengah mati untuk dipelajari di teman-teman SKPD di daerah. Maka di sini teman-teman konsultan dan notabene nanti teman-teman yang ada di akademisi inilah yang bertanggung jawab secara tidak langsung terhadap proses itu untuk membantu. Sekarang lanjut, saya ingin membawa teman-teman sekalian di sini dan Bapak. Saya nyebut teman-teman sekalian, Prof. Jadi di sini saya berat karena di atas ini jadi saya berat. Ini teman-teman saya semua. Kalau dulu nggak boleh nih. Ya Pak Priyono ya kita. Saya masih ingat Pak Priyono galak. Sangat galak itu dikenal. Saya ingin mengulang, saya menjadi ingat murid beliau itu 100 intermediate ya. Kan itu sebagai kalau dulu itu intermediate itu sebagai titik krusial untuk bisa ambil kos, ambil sebagainya. Orang 100 itu kalau tanya beliau, yang lulus berapa Pak? Banyak, plural itu kan lebih dari 1 kan. Begitu lulus track itu paling tinggi apa coba? Saya 2 dari 100. Pernah terjadi itu. Nah, saya termasuk yang D lah ini rapotnya, bukan yang C. Nah, itu beliau 2 sangat terkenal. Sekarang mudah-mudahan murid-muridnya juga sudah jadi semua. Jadi saya kembalikan apa tantangan global kita nih? Tantangan global kita di dalam proses ini. Bahwa sekarang ini perkembangan ICT sangat cepat. Ya, ICT sangat cepat. Dan kemudian globalisasi dan ekonomi bebas ASEAN 2015 di depan mata. Tahun depan itu sudah di depan mata sebenarnya. Kemudian yang ketiga, keterbatasan sumber daya alam. Ini masih menjadi debatable. Sebenarnya yang terbatas itu apanya sih? Ya, keterbatasan sumber daya alam kita ini. Kemudian kompleksitas masalah semakin tinggi. Lanjut. Jadi kemudian saya ingin melihat bagaimana sih tingkat efektivitas dari governance. Jadi kalau kita melihat posisi Indonesia dengan negara-negara regional ASEAN, jadi ini letaknya masih 2 terbawah. Sementara kita tahu negara kita itu termasuk 4 besar penduduknya, ya, 4 besar penduduknya. Jadi di sini kalau kita melihat perkembangan ini, maka kita sebenarnya harus bekerja keras. Dan ini tentunya andil dari teman-teman Maksi juga ada di sini. Ya, lanjut. Nah, kalau kita lihat Global Competitiveness Report, kalau kemarin disampaikan dalam debat publik antara calon-calon presiden, ya tadi Pak Arif bilang begini ya, saya nggak mau bilang apa-apa. Ya, 1, 2 mungkin sama saja, kita netral. Jadi kita lihat nih, kalau kita lihat ternyata korupsi itu adalah yang tertinggi, sangat memprihatinkan kita. Ya, dibanding yang tahun lalu datanya
itu korupsi itu nomor 2 dibanding efisiensi. Jadi kalau itu dikaitkan dengan akuntabilitas, sebenarnya kita ini secara global keseluruhan untuk seluruh Indonesia ada kenaikan tingkat akuntabilitasnya. Tapi kalau kita melihat korupsi kita, kalau kita lihat di sini paling tinggi, ya paling tinggi. Jadi ini tentunya sekali lagi bukan semata-mata, tapi tugas teman-teman dari Max ini harus juga kerja keras. Jadi kalau kita lihat kemudian lanjut, ini efisiensi dari birokrasi tahun 2012. Jadi kalau kita lihat di Indonesia masuk ke efisiensi dari birokrasi. Kalau tadi efisiensi dari governance. Lanjut. Kemudian kalau Corruption Perception Index 2013, kita lihat ini berdasarkan transparansi internasional. Jadi kalau kita lihat, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Ini kecil sekali. Jadi kalau kita lihat Indonesia itu ada di posisi 104 dibanding dengan Malaysia, tetangga kita. Ya. Jadi ini juga cukup memprihatinkan. Lanjut. Nah, pertanyaannya kan ini sekarang ini. Mengapa beberapa negara makmur dan mengapa beberapa tidak? Dari beberapa kesimpulan seminar dan pertemuan dengan beberapa ahli, ada 4 hal yang menyebabkan negara itu bisa makmur, yaitu adanya natural resources, adanya human resources, adanya institutional strength dan value strength. Banyak contoh. Kalau kita melihat negara-negara Timur Tengah, mereka kuat di natural resources melalui minyaknya. Kalau kita ingin melihat Jepang, maka di situ value strength-nya kuat. Kalau kita ingin melihat Singapura atau Jerman, kita melihat institutional strength-nya kuat. Ya. Human resources, sumber daya ini hampir di negara Eropa. Oleh karena itu, suatu negara bisa makmur kalau semua ini dimanfaatkan secara efisien. Jadi kalau kita melihat sekali lagi mengenai debat-debat itu, jadi kita bisa tahu. Nanti di-compare dengan apa yang dikatakan Pak Arief tadi sempat diskusi. Sebenarnya diomongkan para calon kita enggak sih dilihat dengan anggaran yang kita punya. Nah ini jawabnya saya nggak berani jawab ini. Pak Arief nanti yang jawab. Jadi itu kalau hitung-hitungan, kalau kita kan sebagai anggota harus menghitung kan. Begitu dihitung nggak klop semua sebenarnya. Ibaratnya kalau kita bertemu dengan teman-teman dari marketing, seorang akuntan harus jelas kalau kita mengeluarkan sekian berapa kembalian. Kalau marketing kan sudah jelas mengeluarkannya, baliknya berapa yang nggak jelas. Nah ini yang dari sisi akuntan kadang-kadang kita nggak bisa terima. Lanjut. Nah, problem dasar yang harus kita rubah adalah incorruptibility budaya kinerja dan budaya melayani. Wah ini selamat datang Pak Samsul. Ini solusi saya ini. Sudah profesor semua di sini. Jadi ini kita lihat bahwa kalau kita ingin merubah semua hal itu yang di atas tadi, maka kita harus rubah ini. Masalah korupsi, masalah budaya kinerja, dan masalah budaya melayani. Di beberapa daerah sudah bagus, tapi di beberapa daerah lain dalam melayani masih terbalik. Jadi birokratnya yang harus dilayani. Dan ini kita akui. Tapi kita juga harus mengakui tidak semua birokrat ingin dilayani. Bahkan banyak yang sudah melayani. Lanjut. Nah, kemudian di sini tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi tentunya nanti saya lihat jadwalnya, nanti Pak Mardia semua juga kalau beliau datang diganti Pak Ami. Ya.
Pak Binsar. Jadi ini kebetulan itu satu lingkaran semua dengan kita, karena itu kita nyebutnya Pak Bipan. Jadi kalau Pak Diatma sering ketemu. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana pertumbuhan dan kehadiran ekonomi tinggi dengan misalkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga nanti teman-teman di Maksi bisa menganalisa kalau ini kita bicara ke depan, kalau wapresnya, capresnya menginginkan pertumbuhan 7% gitu, apa yang dilakukan kira-kira? Jadi di sini kan di teman-teman sekarang di level akademisi bisa menghitung, di level implementasi dari Bappenas juga bisa menghitung. Pasti ada gap, ada celah. Tapi apa yang harus dilakukan? Ini yang paling penting sebenarnya. Nah ini tentunya pertama-tama mau nggak mau ya, pemerintahan yang baik itu yang diperlukan. Lanjut. Ya. Jadi dan ternyata reformasi birokrasi ini sangat ditentukan oleh komitmen politik dan kesadaran kolektif para pemimpin. Di sini ada Ibu Wali Kota Banjar, akan bisa merasakan bagaimana komitmen itu akan berpengaruh terhadap seluruh gerak dari birokrasinya. Jadi kunci daripada birokrat itu adalah pemimpinnya sebenarnya, di samping sistem yang harus diikuti. Dan oleh karena itu kenapa kita menyusun ASN. Coba lagi. Jadi di sini faktor kunci sukses sebuah negara saat bisa menggambarkan ini: komitmen, nilai dan budaya, birokrasi profesional, pembangunan ekonomi. Yang tengah ini yang sekarang menjadi persoalan kita. Yang tengah ini antara values dan culture ini menjadi persoalan besar di antara, saya nggak menyebut teman-teman elit ya, tapi hampir semua mengatakan, kenapa sih anak kita sekarang tidak seperti dulu zaman kita. Nah ini dapatnya, kok sekarang ini kok tidak tahu sopan santun. Dan nilai etik ini bergerak ke atas dan itu merambah ke berbagai sektor, termasuk sektor birokratnya, sektor private-nya. Ya. Bagaimana kalau Bapak Ibu sekalian melihat ada surat, ada paraf, di mana di situ adalah surat perintah. Sebenarnya surat seperti ini tidak bisa keluar. Tidak ada surat perintah keluar yang masih ada paraf. Tapi kan yang terjadi banyak sekali. Dan itu kalau ditinjau di balik itu, ternyata kita sudah kehilangan etik. Nah, saya nggak tahu. Mudah-mudahan pelajaran etik bisnis di Fakultas Ekonomi Bisnis ini persoalan penting. Ini persoalan penting. Semua pekerjaan kalau hanya saya ingin sesuatu tanpa memperhatikan etik, habis sudah. Nah ini oleh karena itu nilai dan budaya, oleh karena itu saya nggak melihat aneh, tapi yang saya baca di Kompas misalnya kebudayaan mental atau kebudayaan metal, saya nggak tahu dari Capus ke apa itu bahwa ada kebudayaan, dan ini memang penting. Dan kenapa sekarang kemudian hampir dua-dua calon presiden menyampaikan dengan bahasa lain yang Trisakti, karena di sini ada ini. Dan tentunya ini harus didukung dengan birokrasi yang profesional, pembangunan ekonomi dan komitmen pemimpinan. Lanjut. Nah, saya kira ini sudah jelas komitmen politik, koalisi mau kepentingan, co-partnership, kejelasan trajektori perubahan. Jadi terus terang saja memang kelemahan dari birokrat adalah perubahan ini mau dibawa kemana sih sebenarnya? Kita ingin apa? Sementara di sisi lain ada perubahan-perubahan politik, atau bahkan politiknya tidak berubah tapi birokratnya sudah berubah. Jadi siapapun pemimpinnya kalau sudah masuk sistem itu minumnya tetap
teh botol sosro. Ya. Jadi ya maaf saja, ini bukan karena sentimen sesama ya. Pak kita itu rasanya salah tempat terus. Ya. Ditempatkan untuk menyelesaikan di terakhir agama, ya terpaksa dia harus mundurkan diri. By sistem dia harus mundur, kalau enggak nanti merepotkan kita juga. Padahal di situ pusatnya yang tadi tengah tadi, nilai budaya. Jadi di sini memang kita menghadapi satu dilematis. Saya bukan Maurian. Kebetulan sebagai anggota tim penyusun Undang-Undang Nomor 20 tentang anti korupsi. Di situ penggagasnya adalah Profesor Romli. Setelah undang-undang selesai dijalankan, beliau masuk penjara. Itu waktu saya tanya, Prof, ini gimana, saya jadi pusing. Saya menanyakan langsung karena saya dekat juga dengan beliau. Kita kan yang nyusun ini, iya. Saran saya harus setiap saya terima amplop, saya nggak tanya amplop ini bagaimana nih. Cuma saya ngomong aman Pak. Jadi kan susah. Setiap bulan 5 juta. 5 juta itu dari sistem informasi hukum teknologi untuk mempercepat. Sudah jadi mempercepat sudah. Tapi itu kan masuk operasi, dipikirnya karena operasi tidak masuk ranah uang negara yang dipersoalkan juga. Akibatnya, nah setelah itu terima terus sekian tahun, kalah berkelit dengan Pak Yusril. Pak Yusril yang nggak masuk, dia yang masuk. Tapi ini kan orang menjadi bingung. Artinya saya sendiri menjadi bingung, ini mana yang benar sih sebenarnya, dunia ini rasanya kok nggak karuan. Oleh karena itu saya mengharapkan yang di sini, karena di sini juga masih saya selalu mengharapkan bahwa kita harus itu yang bergerak dalam hal nilai-nilai. Saya masih ingat pesannya Pak Pri, jangan nulis yang indah-indah, nulis yang jelas saja. Artinya begini, 4.000 rupiah itu jelas 4-nya, jangan 4.000, ini 4.000 apa 9.000. Kan kadang-kadang kalau kita telat jamnya kan nulisnya cepat, ini 4.000 9.000 nih. Apalagi nolnya ditambah, waduh sudah lain lagi itu. 4.000 kalau nolnya 2 saja kan sudah, bedanya kan sudah setengah mati itu, untuk menjawabkan. Jadi oleh karena itu ini penting saya sampaikan di sini karena nanti judulnya kan peran serta ASN-nya. Lanjut. Nah, inilah transformasi birokrasi kita yang akan kita kembangkan. Jadi kalau sekarang ini kita masih rule based birokrasi. Jadi semua semata-mata nunggu aturannya dulu. Dan ini memang tidak salah-salah betul. Kalau di sini ada orang hukum, pasti selalu dia firm terhadap aturan. Padahal kalau di akuntansi, kalau itu imaterial kan kita bisa abaikan kan. Tapi kadang-kadang imaterialnya ya sekarang nggak bisa imaterialnya. Nah ini, jadi 2018 kita sudah menggunakan vision dan performance based birokrasi. Jadi oleh karena itu kinerja dan sebagainya. Ini dipertanyakan oleh teman-teman dari private. Pak Rusdi, kenapa kok PNS baru mengembangkan 2018? Sementara di Kadin sudah dikembangkan 2015 melalui vision dan performance based birokrasi. Ya waktu itu saya menyampaikan ya ini perencanaan kita. Jadi kalau nanti ada ikutan ya nanti kita berubah. Tapi target kita tahun 2025. Tahun 2025 itu kita sudah dinamik birokrasi. 2025 saya kira, saya juga sudah enggak, Pak Giarto, Pak Tim juga sudah enggaknya itu artinya lengser ininya ya, bukan lengser umurnya itu sudah 2025 kan sudah berapa ini? Termasuk Pak Sabda itu juga, oh
Oh yang bawah ya, tetap 25. Jo kita tahun 7 bulan seperti itu, nggak apa-apa. Jadi ini kita lihat nih pergerakan ini ya, transformasi birokrasi kita ini dalam rangka apa? Sebenarnya ada selanjutnya nggak, saya belum cek. Di situ nanti income kita coba masuk ya? Oh nggak ada. Jadi income kita itu kan kita rancang nanti dari Pak Arief bisa di 15.000 GDP kita 2025. Jadi diharapkan nanti di situ harapan kita supaya tidak terjadi middle, maka ada usaha-usaha apa yang harus dilakukan. Maka salah satunya adalah perkembangan ini. Lanjut. Sementara saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sekalian bagaimana kondisi kepegawaian saat ini. Lanjut. Jadi perbandingan PNS dengan penduduk kita sebenarnya rasionya itu masih bagus, 1,76%. Tapi sering orang menyampaikan bahwa terlalu gemuk, ya. Dan ternyata apa? Terlalu gemuknya itu bukan karena rasionya sebenarnya yang gede, tapi karena undistributednya. Jadi di satu tempat terlalu banyak PNS-nya, di satu tempat lain sangat kurang. Akibatnya, oleh karena itu kita melakukan moratorium sebenarnya 2 tahun yang lalu. Bapak waktu 5 menit. Oh 5 menit, oke. Lanjut. Jadi ini tren pertumbuhan pegawai ASN kita. Jadi tahun ini kita akan meng-hire 100.000, di mana yang kurang lebih 60% adalah PNS, yang 40% nanti adalah P3K karena undang-undang ASN. Lanjut. Jadi ini adalah profil pendidikan kita. Jadi kita lihat ini S2 masih cuma segitu. Jadi ini kesempatan dari teman-teman sekalian untuk bisa mengembangkan diri. Sarjananya juga masih segitu. Ini daerah pusat. Jadi ini nanti perlu kita kaji betul ini. Ini karena ini potensi kita. Lanjut. Jadi di sini usia kita lanjut. Terus ini saya pikir untuk PNS-nya posisinya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, tapi nanti berubah sudah nggak ada namanya eselon 1, 2, 3, 4 nggak ada. Dengan adanya SN yang ada adalah jabatan pimpinan tinggi, Pratama 1, Madya dan Utama. Kemudian jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional. Lanjut. Jadi ini lanjut. Ini faktor eksternal perubahan. Jadi yang kita inginkan adalah ASN yang integrated, punya integrasi, punya profesionalitas, dan punya sifat akuntabel. Jadi yang bukan ASN yang buruk. Jadi ini harapan-harapan kita untuk ke depan. Lanjut. Jadi ini undang-undang nomor 5 menit nomor 5, mudah-mudahan tapi nggak ada presiden nomor 5. Lanjut. Tujuan utama undang-undang ASN ini independensi dan netralitas. Ini teruji sekarang ini apakah kita itu netral atau tidak. Kompetensi, kinerja, integritas, kesejahteraan, kualitas publik, pengawasan dan stabilitas. Jadi tujuan undang-undang ASN ini yang notabene validatornya Pak Profesor Sofyan Effendi. Jadi orang Gajah Mada juga. Jadi kita wajib bangga juga. Kompetensi, kinerja. Jadi ini tadi yang kaitan kemudian nomor G, pengawasan dan akuntabilitas. Ini semua yang sebenarnya tugas kita maksi, ya tugas maksi untuk membangun aparatur yang profesional. Lanjut. Nah, kemudian tujuan utama yang lain adalah sistem merit, bukan meri ya, sistem merit. Jadi di sini kita ingin melaksanakan bagaimana sistem merit itu berjalan dengan baik. Jadi ini masih arguing dengan teman-teman keuangan masalah single salaries.
kita masih agree dengan teman-teman dari keuangan. Apakah yang dimaksud dengan single series? Kalau menurut kita, yang ini nanti sedang proses, terdiri dari gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Sekarang ini yang menjadi persoalan dan kebetulan kemarin baru saya tangani, bagaimana dengan tunjangan profesi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan sertifikasi dosen. Kemudian bagaimana dengan penghargaan profesor. Jadi ini dengan adanya undang-undang ini, nanti ini kita akan coba bahas supaya tidak merugikan. Intinya saya selalu menyampaikan jangan merugikan PNS. Jadi bagaimana cara, karena ini sudah terlanjur, undang-undangnya sudah terlanjur keluar. Jadi nanti jangan khawatir misalnya sertifikasi dosen udah hilang, terus dilaksanakan. Memang dari Dekbud menyampaikan yang dibatasi dari PTN. Saya pertanyakan, kenapa dibatasi? Sementara yang swasta enggak. Karena kemarin sertifikasi dosen seluruh Indonesia baru berjalan tidak lebih dari 30% dari seluruh potensi dosen yang ada. Jadi ini cukup kita prihatin. Sementara dari Bappenas sudah menyampaikan 20% anggaran pendidikan ada di ikut ya Pak, termasuk Kementerian Agama. Ya, karena di situ ada hampir 150.000 guru dan dosen Menteri Agama kemarin catatan saya waktu pertemuan. Jadi ini merit yang akan kita kembangkan sehingga nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Lanjut. Nah ini ASN sebagai profesi. Pertanyaan yang dulu selalu dipertanyakan, pegawai negeri itu profesi bukan sih? Ada yang merasa sudah profesi, ada yang merasa masih bukan. Kok bukan? Pertanyaannya. Lah bayarannya juga segitu-gitu aja. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Monlight, saya maaf ada. Namanya dengan monlight. Jadi kita kebingungan juga. Kalau di Jakarta, kalau kita ke rumah sakit RSCM, daftarnya namanya profesor yang nangani residen. Residen itu dokter yang mau ambil spesialis. Padahal yang kita maksudkan, kita datangnya ingin diperiksa profesornya. Nah profesornya kemana? Oh ke rumah sakit swasta sana. Karena di sana lebih tinggi. Oleh karena itu kenapa ada peraturan dokter hanya boleh di 2 tempat. Nah ini juga mulai dasar dan kode etik. Jadi nanti ASN ini bagaimana kita berfungsi sebagai profesional. Lanjut. Nah ini manajemen ASN-nya mulai rekrutmen sampai pensiun. Bapak Ibu sekarang sudah tahu mengenai CAP dan sebagainya. Sekarang sudah tidak ada lagi pembayaran karena ingin masuk. Jadi sering terjadi ya, orang mengaku bisa memasukkan orang dan kemudian dengan alasan gampang. Sebenarnya dia itu namanya sudah keluar tapi nggak disampaikan. Ini yang terjadi. Begitu dia kalau kamu mau 20, 2 hari lagi keluar. Kalau sehari 40. Padahal sudah di bawah meja semua itu nama-nama. Nah ini persoalan yang banyak terjadi. Lanjut. Jadi ini nantinya kinerja dan kompensasi perlu kita ketahui bersama. Jadi sudah tidak ada tunjangan yang sifatnya akan menumpuk untuk satu kegiatan. Intinya begitu. Nah tapi gaji kita misalnya bisa tinggi, kita tahu nanti Pak berarti sudah kita apa. Lanjut. Ini ya. Ini wajib bahwa setiap tahun kurang lebih 10% dari jam kerja pegawai harus dilatih. Pimpinan yang tidak mengalokasikan ini maka dia akan kena PP 53 disiplin. Jadi ini kalau sudah PP keluar, maka sekarang sudah tidak ada lagi orang disekolahkan karena sebagai troublemaker. Kalau dulu kan orang di training karena troublemaker. Ini daripada ngerecokin, kirim training. Balik lagi, ngerecokin lagi, kirim lagi. Sementara yang lain pengen ilmunya nggak ada. Pengalaman pribadi. Salah enggak? Jadi ini
Jadi nanti wajib semua pegawai itu mendapatkan, baik itu melakukan diklat, seminar, penataran, kursus, praktek kerja maupun pertukaran PNS dan swasta. Ini undang-undang ASN. Lanjut. Nah, ini hubungan PNS tidak dengan norma. Ini saya pikir yang merah ini menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Saya pikir ini sudah jelas nih, nggak ada yang baru. Lanjut. Jadi ini yang kemarin kita juga kena isu mengenai apakah seorang PNS tidak boleh hanya cuti saja untuk menjadi calon. Nah, sekarang sudah tidak bisa. Sekarang harus berhenti jadi PNS. Nah, ini yang baru. Lanjut. Jadi promosi ini sekarang lagi kebetulan saya menangani juga mengenai pemilihan untuk sesmen Dagri. Sekarang sedang proses. Semua open. Jadi tadi teman saya ini menyampaikan, masa sih jabatan itu harus kita harus menunjukkan diri. Sekarang terjadi perubahan. Kalau kita yang kebanyakan teman-teman yang dari Jawa kan akan pekiwo untuk menunjukkan diri bahwa saya mampu loh. Di kantor saya juga terjadi polemik seperti itu. Namanya jabatan itu amanah. Tapi sekarang peraturan sudah berubah. Kita harus mengajukan diri. Kalau enggak, ya habis. Makanya untungnya saya perhatikan teman-teman keluaran dari alumni Gajah Mada ini tidak seperti zamannya Pak Tamsul. Berapa mau digaji terserah Bapak. Akhirnya yang mengetes gak berani menerima. Karena apa? Gajinya terserah. Sementara teman-teman UI, berapa Anda mau diterima? 5 juta. Tahun 80-an ya. Tahun 80 sudah ngomong 5 juta. Dari Gajah Mada terserah Bapak. Nah, jadi gimana kita mau menerima dari Gajah Mada? Nggak jelas permintaannya. Tapi sekarang saya lihat sudah ada perubahan. Sudah berani semua untuk mengatakan bahwa harga saya sekian. Nah, ini nanti ke depan kita juga begitu. Seluruh Indonesia fight. Untuk yang kemarin saya menjadi tim pansel di Gorontalo. Untuk SKPD di Gorontalo semua dilakukan selektif terbuka. Lanjut. Mudah-mudahan kelebihan saya ini pola karir nanti kita bisa diskusikan lanjut. Jadi di sini tentunya juga kebijakan ASN sudah perhatikan urusan daerah-daerah tertentu, terutama Indonesia Timur. Jadi ada affirmative action. Jadi kalau saya kira kemarin juga saya diskusi dengan Prof. Sofyan Effendi, bagaimana Gajah Mada sekarang. Kalau dulu kan selalu menerima juga dari Indonesia Timur. Nah, sekarang apakah masih tetap seperti itu? Nah, ini yang kemarin jawabnya nggak jelas juga. Itu saya nggak tahu. Mudah-mudahan Gajah Mada kita ini masih seperti itu. Saya kira itu. Saya akhiri, saya mohon maaf. Jadi memang topiknya tidak semata akuntabilitas, tapi ini adalah kaitan antara bagaimana peran daripada ASN. Sebenarnya kaitannya nanti terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Arief, dan tadi sudah disampaikan mengenai profil daripada pegawai kita. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui leveling berapa persen yang S2, S3, S1 dan yang level SD. Sementara kita sudah tidak menerima level SMA minimal di 3. IP-nya juga sudah kita batasi 2,5. Sementara 2,5 kan masih rendah. Tapi ke atas kebanyakan 3, yang daftar. Di tempat saya minimal yang daftar IP-nya 3, oleh karena itu saya selalu menyampaikan saya kebetulan juga begini juga ngajar juga tidak apa-apa. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman adik kelas minimal 3,25 dipegang. Kalau enggak libas. Karena kalau kita lihat ada 3,9, 3,5 dan sebagainya itu saya nggak ngerti proses, tapi tentunya angka itu merupakan angka yang sudah kredibel kan karena sudah ditandatangani ijazahnya. Oleh karena itu ini mohon yang dari Maksi juga jangan hanya mengejar angka 3, poin 3 udah cukup, yang penting lulus. Saya pikir harusnya semakin tinggi semakin baik.
Saya kira itu dari saya, dan mudah-mudahan kalau ada salah kata, mohon maaf. Nanti kita bisa diskusi apa yang kurang dan dirasa kurang, nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.